Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang beriman. Semoga selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami Cahaya Islam Channel akan menyajikan kisah inspiratif sebagai motivasi dan pengetahuan kita akan kisah kejadian awal Nabi Adam di surga dan pengaruhnya terhadap dunia. Menurut penafsiran dari Imam Ibnu Abbas, Nabi Adam dan Hawa hanya berada di surga selama setengah hari. Menurut hitungan akhirat, yang setara dengan sekitar 500 tahun dalam hitungan dunia. Ini adalah awal yang sangat istimewa bagi manusia pertama. Penting untuk mencatat bahwa hari Sabtu, yang dikenal sebagai hari istirahat, memiliki makna khusus dalam kisah ini. Ini adalah hari saat Nabi Adam turun ke bumi pada hari Jumatnya, setelah tinggal sebentar di surga. Peristiwa ini menggambarkan awal penciptaan manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Dalam cerita ini, kita akan merinci periode singkat Nabi Adam dan Hawa di surga, kebahagiaan mereka, dan bagaimana pengalaman ini membentuk perjalanan mereka ke dunia. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, dia dan Hawa merasakan rasa kantuk yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Kondisi ini menjadi pengalaman pertama tidur bagi manusia dan juga untuk semua makhluk hidup di bumi. Hari ini disebut hari Sabtu, yang menjadi hari istirahat, di mana manusia dan makhluk lainnya tidur. Namun perubahan lain yang signifikan adalah pengalaman Nabi Adam dengan matahari. Saat ia bangun dari tidurnya, matahari mulai bersinar terang, menerangi bumi yang sebelumnya gelap. Namun, karena ia tidak memakai tutup kepala dan berada dalam keadaan telanjang, seluruh tubuhnya merasa panas. Dalam kebingungannya, dia mengeluh kepada Allah. Pada saat itu, malaikat Jibril turun dan mengusap kepalanya. Akibatnya, tinggi badan Nabi Adam menyusut dari 60 hasta menjadi 35 hasta dengan perhitungan 1 hasta setara dengan 40 cm. Ini adalah peristiwa yang menunjukkan bagaimana Nabi Adam mengalami perubahan fisik ketika pertama kali turun ke bumi. Setelah mengalami peristiwa-peristiwa awal di bumi, Nabi Adam dan Hawa mulai menjalani kehidupan di planet ini. Mereka harus beradaptasi dengan perubahan dan tantangan baru yang Allah berikan kepada mereka. Nabi Adam setelah turun ke bumi, tinggal di sini selama 300 tahun. Selama 200 tahun pertama, ia berdiri dengan penuh penyesalan dan berduka sambil menangis. Air matanya berjatuhan dan bercucuran ke bumi. Allah dengan kehendaknya membuat air mata tersebut tumbuh menjadi rerumputan. Bahkan terkadang, air matanya diminum oleh binatang dan burung-burung, menjadi berkah bagi alam semesta. Suatu saat malaikat Jibril datang untuk mengajari Siti Hawa tentang cara mencukur bulu domba. Ini adalah salah satu keterampilan yang akan menjadi penting dalam kehidupan mereka di bumi. Kemudian, melalui Jibril, instruksi ini dikirimkan kepada Nabi Adam. Selama 40 hari, Nabi Adam merasa lapar dan haus. Pada saat inilah, malaikat Jibril datang lagi membawa 2 ekor sapi betina, satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna hitam, serta segenggam gandum. Nabi Adam diajari cara membajak sawah dan menanam gandum, membuka jalan bagi pertanian manusia pertama di bumi. Tetapi, ada cerita unik yang terjadi saat Nabi Adam membajak sawah. Ketika ia memukul salah satu sapi dengan cambuk, sapi tersebut berbicara, "Jangan kau pukuli aku, karena aku tidak menurutimu. Bersikaplah lembut padaku, hai Adam." Peristiwa ini mengejutkan Nabi Adam, dan ia segera mengadu kepada Allah. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengusap lisan semua binatang di bumi, membuat mereka bisu. Hingga saat ini, perjalanan hidup Nabi Adam dan Siti Hawa di bumi terus berkembang dengan pengajaran yang diberikan oleh malaikat Jibril. Salah satu pengajaran yang sangat penting adalah pengenalan mereka terhadap roti dan konsep puasa. Setelah Nabi Adam belajar tentang pertanian, membajak sawah, dan menanam gandum dari malaikat Jibril, saatnya tiba untuk memahami cara mengolah gandum menjadi makanan yang dapat dikonsumsi. Inilah saat di mana Nabi Adam diajari cara membuat roti. Nabi Adam yang penuh semangat bertanya kepada malaikat Jibril, "Bagaimana cara mengolah biji gandum ini menjadi makanan yang bisa kami makan?" Jibril menjawab dengan lembut,
sabar Adam, ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Lalu malaikat Jibril mengarahkan Nabi Adam untuk mengambil 2 buah batu besar. Nabi Adam dengan penuh antusiasme mengikuti instruksi Jibril. Namun ketika Nabi Adam merasa roti hampir selesai, ia bertanya lagi, apakah sekarang sudah boleh dimakan? Jibril menjawab, sabar Adam, belum saatnya. Kemudian Jibril mengambil uap api dari neraka jahanam. Setelah mencucinya 7 kali, ini adalah langkah yang sangat penting untuk menghindari api yang membahayakan. Malaikat Jibril kemudian mengajari Nabi Adam cara menggunakan uap api. Ini dalam proses pembuatan roti. Nabi Adam sambil menunggu dengan sabar bertanya sekali lagi, apakah sekarang sudah boleh dimakan? Jibril tersenyum dan menjawab, sabar Adam, tunggulah hingga matahari terbenam, sehingga puasamu menjadi sempurna. Dari peristiwa itulah, Nabi Adam adalah manusia pertama yang melaksanakan puasa. Ia menunggu dengan sabar di atas bukit, memegang roti dalam tangannya saat matahari terbenam. Namun sesuatu yang tak terduga terjadi. Roti yang ada di tangan Nabi Adam tiba-tiba jatuh ke jurang yang dalam. Malaikat Jibril berkata, jikalau engkau sabar sedikit, maka niscaya roti itu akan kembali padamu tanpa engkau harus meninggalkan tempat dudukmu. Namun Nabi Adam ingin segera mengambil roti itu di jurang. Setelah Nabi Adam selesai makan, perutnya menjadi kenyang, dan ia merasa ingin tiduran. Jibril berkata, ini akan menjadi kebiasaan bagi anak cucumu kelak, hai Adam. Setelah makan, mereka akan bermalas-malasan. Dengan penuh rasa syukur dan kebijaksanaan yang diberikan oleh malaikat Jibril, Nabi Adam tidak hanya memahami cara membuat roti, tetapi juga mengalami pengalaman unik, puasa pertama dalam sejarah manusia. Ini adalah bagian penting dari perjalanan hidupnya di bumi yang Allah telah tentukan. Setelah Nabi Adam belajar cara bertani dan memasak roti, kehidupannya di bumi menjadi semakin beragam. Disinilah peristiwa unik terjadi. Nabi Adam merasakan perutnya keroncongan dan merasa perlu untuk buang air besar. Namun saat itu, ia menyadari sesuatu yang mengejutkan, yaitu ia belum memiliki lubang dubur untuk melakukannya. Dalam satu versi riwayat, malaikat Jibril datang untuk membantu Nabi Adam dalam situasi ini. Dengan izin Allah, Jibril merobek dubur Nabi Adam, menciptakan jalur buang air yang diperlukan untuk manusia. Versi lain dari riwayat menceritakan bahwa Nabi Adam merasa lapar dan lupa akan Siti Hawa sampai ia kenyang setelah makan. Namun ketika kenyang, ia merasakan dorongan untuk buang air besar. Inilah saat ketika Allah menciptakan jalur buang air bagi manusia, memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Peristiwa ini menggambarkan bagaimana Allah secara ajaib menciptakan solusi untuk kebutuhan dasar manusia, bahkan ketika Nabi Adam tidak menyadarinya sebelumnya. Ini juga menjadi salah satu dari banyak momen dalam kehidupan Nabi Adam yang menunjukkan kebijaksanaan dan rencana Allah dalam menjalani kehidupan di bumi. Seiring berjalannya waktu, Nabi Adam terus menjalani kehidupan di bumi sesuai dengan perintah dan pengajaran yang diberikan Allah melalui malaikat Jibril. Namun suatu saat Allah memberikan perintah khusus kepada Nabi Adam. Allah memerintahkan Nabi Adam untuk pergi dari Hindia, menjelajah bumi dan menuju tanah Mekkah. Di sana Nabi Adam diperintahkan untuk melaksanakan tawaf, yaitu berkeliling di sekitar Hajar Aswad, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembangunan Ka'bah yang akan datang. Tugas ini bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual. Nabi Adam diinstruksikan untuk meminta ampun kepada Allah selama tawaf, dan Allah akan mengampuninya. Ini adalah bagian dari pengajaran Allah kepada manusia. Pertama, tentang pentingnya bertobat dan memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Perintah untuk pergi ke Makkah dan melaksanakan tawaf di sana juga mencerminkan pentingnya tempat suci dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran dan semakin menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.